Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Baru keluar untuk mencari ikan, sebuah kapal di Kabupaten Merauke terbakar. Berkumpul dan bersuah foto di lokasi wisata, aparat bubarkan warga menggunakan water cannon. Tidak terima akan dijadikan gedung perawatan pasien COVID-19, warga Kampung Gunung Sowi, Kabupaten Manokwari lakukan pemalangan. Tidak. Kasih longgar-longgarnya. Warga Kampung Gunung Sowi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, memprotes keras kebijakan pemerintah daerah yang akan memakai gedung Majelis Rakyat Papua Barat menjadi rumah sakit pasien khusus COVID-19. Penolakan ini dilakukan karena warga merasa takut jika nanti ada pasien yang dirawat menularkan virus pada pemukiman warga yang berada di sekitar gedung. Kasih masuk pasien COVID-19 di dalam ini, tidak ada pembicaraan dengan masyarakat yang ada di sekitaran sini. Makanya kami merasa resah. Itu makanya kami minta supaya kalau memang pemerintah daerah katakan bahwa mereka sudah siap, harus ada tempat. Ini kan kantor pemerintah, ya. Ini kan kantor pemerintah. Bukan caranya pasien COVID-19 bawa taruh di dalam kantor pemerintah seperti begini, ya. Ini sama dengan pemerintah kan mendukung COVID-19, ya, toh, penyebaran COVID-19 karena dia kan pemukiman masyarakat. Ini kan bukan rumah sakit, ya. Ini kantor Balai UMKM, kantor MRP, Majelis Rakyat Papua. Kok masa ditaruh di dalam? Ya dari provinsi ya belum koordinasi baik. Dan ya ini ya kita juga pikirkan ada beberapa di belakang juga ada masyarakat dan kita mau bawa kemana lagi, tapi ya sekarang kita semua fokuskan mereka di rumah sakit provinsi supaya di sana kan namanya rumah sakit dan juga jauh dari ya masyarakat ya lokal, karena ini masyarakat lokal ini ya mereka ada banyak di luar di samping ini sehingga mereka bertindak untuk menolak pasien yang positif. Sementara itu, warga yang bermukim di sekitar RSUD Manokwari juga melakukan aksi yang sama dengan memalang pintu masuk rumah sakit. Warga mendesak agar pasien COVID-19 dipindahkan dari RSUD karena warga takut pemukiman warga di sekitar RSUD akan terkena virus. Tidak boleh bersalaman atau bersentuhan, terus kemudian pada saat kita batuk bersin menggunakan masker, karena kemungkinan pada saat kita batuk bersin atau bicara ada percikan cairan yang keluar. Jadi itu ya, percikan cairan yang keluar, terus kemudian kontak fisik, terus kemudian jarak, itu yang menyebabkan ada penularan. Jadi tidak benar itu kalau virus itu menular diterbangkan angin, tidak betul. Aksi pemalangan tidak berlangsung lama karena aparat kepolisian daerah Papua Barat yang tiba di lokasi langsung membuka palang. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi Musahidin melaporkan. Kasus COVID-19 di Kabupaten Merauke terus bertambah. Kali ini 2 warga terpapar COVID-19 dan dilakukan isolasi di RSUD Merauke. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan, penambahan pasien positif ini masih berasal dari 2 penumpang Lion Air yang datang dari Jayapura ke Merauke, sehingga para penumpang lainnya baru melapor dan ternyata positif. Yang PDP 22, kemarin saya kira saya sudah sampaikan, laki-laki 49 tahun dan PDP 23 yang rujukan dari Bovendigul. Ya. Yang rujukan dari Bovendigul ini, dia salah satu penumpang di Lion tanggal 24 itu. Sementara itu, untuk membantu warga Merauke yang terdampak adanya pembatasan waktu beraktivitas karena harus berada di dalam rumah, membuat aparat Polri dan TNI membuat dapur umum. Dapur umum yang dibuat di halaman Mapolres Merauke ini menyediakan nasi dan lauk untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak.
membantu masyarakat khususnya yang memang sangat membutuhkan dan tidak bisa mendapatkan makanan. Jadi kita mau masak, ada anggota dari Kodim, dari Brimob, dari Polres, termasuk juga dari Bayangkari. Kita memasak, kemudian nanti setelah masak kita akan bagikan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di jalan seperti tukang ojek, kemudian mama-mama yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, nanti kita akan bagikan kepada mereka. Aparat keamanan juga terus menghimbau warga agar tetap berada di rumah dan memakai masker jika beraktivitas di luar rumah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Karena pasien positif corona terus bertambah, pemerintah daerah Papua mempertimbangkan untuk mengajukan pembatasan sosial berskala besar pada Kementerian Kesehatan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Muhammad Musaat mengatakan, Provinsi Papua terlebih dahulu mempelajari persyaratan utama peraturan Kementerian Kesehatan sebelum mengajukan PSBB. Kita sudah mulai juga sebenarnya, ini setengah dari PSBB sebenarnya. Ya. Jadi hilir mudik orang juga di situ disebutkan, walaupun kita tidak batasi seperti Jakarta, tidak boleh lebih dari 5, tapi kita sebutkan di situ bahwa tidak boleh ada keramaian yang melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Jadi banyaknya ini kita belum tegas, banyak itu berapa. Kalau Jakarta kan tegas 5 misalnya. Kemudian kita belum mengatur itu, kita beratur waktu, ya, kendaraan-kendaraan, kemudian toko-toko waktunya, tapi kita belum atur duduknya. Ya, kalau sudah PSBB kan tegas seperti itu. Ya. Nah, ini yang belum diapini. Jadi kita lihat dulu perkembangannya, karena memang PSBB ada syarat-syaratnya. Ya, perluasan epicentrumnya itu semakin meluas. Ya, kemudian fasilitas kita juga memang terbatas. Kita tidak mau nanti kita terlalu gegabah begitu mengusulkan itu, kemudian ditolak sama Jakarta. Meski belum menerapkan PSBB, pemerintah daerah Papua telah mengeluarkan instruksi bersama yang sangat ketat, seperti pembatasan aktivitas jual beli di masyarakat hanya sampai pukul 14.00 dan memberlakukan jam malam dari pukul 18.00. Pasien positif corona di Papua telah menyebar ke 9 kabupaten. Hingga 19 April, pasien positif 107 pasien, pasien PDP 101 pasien, dan orang dalam pemantauan 3.507 orang. Dari Jayapura, Papua, Afid Indarto melaporkan. Sejumlah ruas jalan utama di Kabupaten Mimika ditutup oleh aparat gabungan. Ruas jalan yang ditutup adalah Jalan Yosudarso, Jalan Belibis, dan Jalan Ahmad Yani. Penutupan jalan dilakukan untuk membatasi aktivitas warga di luar rumah guna mencegah penyebaran COVID-19 yang kasusnya terus bertambah. Aparat gabungan Dinas Perhubungan dan Polri menjaga ketat setiap jalan yang ditutup dari pukul 14.00 hingga pukul 18.00. Kami dari Polsek Mimika Baru, patroli kendaraan roda 2 maupun 4, khususnya memantau situasi seputaran kota, terkhusus zona merah. Kita pastikan rekan-rekan perhubungan sudah menutup. Kita juga membackup apabila ada yang tidak mengindahkan, kami dari kepolisian mengambil tindakan. Terima kasih juga pada rekan-rekan perhubungan sudah menutup ini, karena selama ini kita berpatroli menemukan mereka masih ada pelanggaran, contohnya ibu-ibu masih berjual, rental kita tutup, ojek juga kita sampaikan untuk pulang. Mereka kita jalan, mereka datang lagi. Kalau sudah di close begini, tentunya tidak ada lagi yang ke area dalam. Itu salah satunya mencegah penularan COVID yang di Timika saat ini sudah dianggap zona merah, sehingga kita pastikan masyarakat mematuhi itu, walaupun dengan cara-cara yang dianggap dari sebagian masyarakat itu ekstrim, tapi itu salah satu untuk memastikan pencegahan penularan COVID-19 tidak menjauh kemana-mana.
Sementara itu, Wakil Bupati Mimika, Johannes Retop, turun langsung ke jalan untuk memantau apakah warga sudah patuh atau belum. Pemerintah Mimika akan terus memantau jika masih ada warga yang melanggar jam pembatasan ini akan ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Hingga 19 April, data pasien positif corona di Mimika berjumlah 31 orang, 24 dirawat, 4 sembuh, dan 3 meninggal dunia. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.